Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Pada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita. Dia akan menjadi kapten kita untuk dapat mengemudi kita ke jalan kebenarannya itu. Oleh sebab itu, bila mana kita mempunyai beban, bila mana kita mempunyai masalah, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapatkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penjual Agung Kekayaan Rohani. Ayatnya terdapat dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Kemenangan akan datang kepada semua orang yang setia, amin, yang tabah dalam kesetiaan mereka pada kebenaran. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di dalam Yakobus 1 ayat 12. Marilah kiranya semua bertanya, apakah kita masing-masing adalah penata layan yang setia, yang dipercayakan pekabaran belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia, pekabaran yang menentukan nasib kekal penghuninya. Apakah kita setia untuk memeriksa diri dengan cermat, untuk melihat roh seperti apakah kita miliki? Apakah kita terus-menerus berketetapan untuk menyatakan kebenaran sebagaimana yang ada di dalam Yesus? Atau apakah itu dirangkai oleh hasil karya manusia? Akankah lautan api neraka pada hari terakhir menghanguskan pekerjaan kita? Ya, jadi inilah bagaimana ini kembali mengingatkan kita, memberikan kita suatu amaran. Ya, bila mana kita setia kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan kemenangan. Dikatakan yang tabah dalam kesetiaan mereka pada kebenaran. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan itu. Ajakan untuk kita, marilah kita semua bertanya, apakah kita masing-masing adalah penata layan yang setia, yang dipercayakan pekabaran belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia? Apakah kita sudah menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar mengikuti setiap perintahnya? Ya, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya, sehingga orang-orang di sekitar kita juga dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, walaupun mereka ya mungkin tidak mengikuti apa yang kita anut, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa inilah kebenaran itu. Ya, sehingga mereka merasakan bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ya, karena hal yang benar itu ya akan timbul seperti mutiara, dan itu akan memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita mau melatih kehidupan kita setiap harinya untuk menjadi berkat. Ya, dan jangan sampai di sini dikatakan, atau apakah itu dirangkai oleh hasil karya manusia? Akankah lautan api neraka pada hari terakhir menghanguskan pekerjaan kita? Ya, jangan sampai itu semua terjadi. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, bagaimana kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat itu di dalam kehidupan kita. Dan baiklah setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, bolehlah kita dapat salurkan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, jangan hanya kita mementingkan akan diri kita sendiri. Ya, kita mau belajar untuk menjadi seperti Yesus, bagaimana Dia mau berkorban sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, umat manusia yang berdosa ini. Yaitulah teladan yang Yesus berikan kepada kita, supaya kita benar-benar mau dituntun, mau belajar dari setiap karakter yang Dia sudah teladani untuk kita. Kesetiaan, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan adalah penting
bagi setiap pekerja sekarang ini jika kita mau menerima berkat dari Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Di dalam Matius 25 ayat 23. Nasihat kepada Timotius dari ayah rohaninya adalah, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Pertanyaan penting adalah bagaimana kita akan menghadapi masa depan. Satu-satunya pegangan yang aman bagi kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan setia setiap hari. Bekerja berjaga-jaga, menunggu setiap saat dengan mengandalkan kekuatan Dia yang telah mati dan yang hidup kembali. Yang hidup untuk selama-lamanya. Setiap langkah kita harus dijaga. Ketika kita maju, langkah kita harus kokoh. Barulah kemudian kita bisa bergerak dengan mantap ke depan dan ke atas. Ya, jadi suatu pelajaran yang sungguh indah pada saat ini di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai kesetiaan, mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang penting bagi setiap pekerja sekarang ini jika kita mau menerima berkat dari Kristus. Ya, dan kita juga rindu mendengarkan Tuhan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan disitulah kita akan mendapatkan satu kemenangan sebagaimana Kristus. Ya, walaupun dia sudah mati di atas kayu salib, ya dia sudah dikuburkan, tetapi dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dia bangkit dari kematiannya itu untuk mendapatkan kemenangan. Ya, sehingga pada saat itu setan melihat dan mereka lari terbirit-birit. Ya, oleh karena Yesus telah bangkit dari kematiannya. Disitulah kemenangan yang Yesus dapatkan di dalam kehidupannya. Oleh karena dia sudah berkorban, dia rela. Dan bagaimana dia kembali lagi kepada murid-muridnya, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka Roh Kudus itu untuk dapat menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang, kepada setiap bangsa. Itulah pekerjaan yang begitu luar biasa yang Yesus juga akan berikan di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau setia di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, walaupun kita akan diuji dengan kesabaran kita. Walaupun itu sangat lama. Tetapi disitulah kita akan ditempa hari demi hari. Ya, kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, sebagaimana Musa. Bagaimana dia harus ditempa selama 40 tahun. Di padang gurun. Di situ bagaimana dia mengembalakan domba-domba itu. Disitulah dia mulai mengerti. Ya, walaupun dia sudah 40 tahun diberikan pengajaran oleh Tuhan. Tapi pada saat dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya dia tidak percaya diri karena dia tidak fasih dalam berbicara. Tapi bagaimana Tuhan kembali lagi memberikan mujizat kepada Musa bahwa dia harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dia. Ya, disitulah Tuhan memberikan kakaknya juga Harun untuk bersama-sama dengan Musa. Ya, supaya Musa tahu bahwa inilah Tuhan yang hidup. Inilah Tuhan yang akan selalu menyertai engkau. Ya, begitu luar biasa. Ya, dan saat ini juga kita ditempa oleh Tuhan. Kita diberikan satu pengajaran oleh Tuhan. Walaupun itu lama, tapi baiklah kita lakukan itu dengan setia sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai hal-hal duniawi. Sehingga di situ kita mempunyai fondasi yang kuat untuk tetap bertahan di dalam prinsip-prinsip kebenaran Kristus. Jadi inilah suatu pelajaran yang begitu luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, dikatakan di sini juga, setiap langkah kita harus dijaga. Ketika kita maju, langkah kita harus kokoh. Barulah kemudian kita bisa bergerak dengan mantap ke depan dan ke atas. Ya, jadi kita harus mempunyai tekad yang bulat. Ya, sehingga kita benar-benar melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Tetapi banyak orang yang seperti orang Laodikia, yang hidup dalam penipuan diri sendiri secara rohani. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri, membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah-tambah dengan barang-barang dan tidak membutuhkan apa-apa. Sementara mereka perlu belajar tentang Yesus setiap hari, tentang kelembutan dan kerendahan hatinya. Jika tidak, mereka akan rugi besar. Seluruh hidup mereka akan sia-sia. Tidakkah kita yang membawa pekabaran belas kasihan terakhir kepada dunia yang berdosa mewakili Yesus dalam kemurnian, penyangkalan dirinya, sehingga kata yang terdengar dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Tuhan, bukalah pintu hatimu dan biarlah Yesus masuk. Penjual agung kekayaan rohani itu mengundang pengakuanmu. Dia berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di dalam Wahyu 3 ayat 18. Ya, tetapi banyak orang ya saat ini seperti orang Laodikia yang hidup dalam penipuan diri sendiri secara rohani. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita juga menjadi seperti orang-orang Laodikia ini. Hidup dalam penipuan diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri. Membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah-tambah dengan barang-barang dan tidak membutuhkan apa-apa. Yang mereka perlu belajar tentang Yesus setiap hari. Tentang kelembutan dan kerendahan hatinya. Jika tidak mereka akan rugi besar. Ya, jadi betapa pentingnya kita belajar mengenai kehidupan Yesus. Ya, mengenai kelembutan dan kerendahan hatinya yang dia sudah teladani untuk kita. Ya, jangan sampai kita akan rugi besar. Ya, seluruh hidup kita akan sia-sia. Ya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau kita mau mengikuti semau hati kita, mengikuti akan keegoisan kita. Nah, sebab itu baiklah pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan supaya dia dapat ya memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita mau terus melatih kehidupan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah berikan kepada kita, setia dari hal itu, jujur, maka disitulah kita akan menemukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta petunjuk dari Tuhan saja, sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Di sini juga dikatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melubas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita harus meminta itu hanya dari Tuhan saja. Ya, supaya kita dapat melihat dengan mata iman kita. Ya, supaya kehidupan kita ini dapat diperbarui. Memakai jubah kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi katakan akan banyak orang-orang yang akan keluar dari semuanya itu. Ya, tapi biarlah amaran ini diberikan kepada kita supaya kita boleh terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Ya, supaya kita boleh setia sampai akhir nanti. Ya, walaupun itu sulit sebagai manusia biasa. Ya, tapi Tuhan sudah berjanji kepada kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Renungkan lebih dalam. Kekayaan rohani apakah yang telah dianugerahkan Yesus kepada saya? Ya, jadi inilah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kekayaan rohani apakah yang telah dianugerahkan Yesus kepada saya? Ini kita hanya bisa menjawab di dalam diri kita masing-masing. Hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Ya, pastinya Tuhan akan berikan itu di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Ya, karena Tuhan menjadikan kita ada maksud yang Dia inginkan. Supaya kita ini boleh menjadi alat-alatnya. Membawa akan kabar keselamatan ini kepada setiap orang. Ya, walaupun bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan tingkah laku kita. Baiklah kita mau menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena hanya datang kepada Tuhanlah, karena Dialah yang mempunyai kekayaan rohani itu. Biarlah kita mau meminta itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menjadi suatu pelajaran yang penting. Sehingga itu akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.